Halo, perkenalkan, namaku Nisrina. Di video ini, aku akan menemani kalian untuk memahami satu topik penting yang sering kita dengar, tapi jarang kita bahas lebih dalam, yaitu administrasi pembangunan. Di video ini, kita akan membahas perjalanan administrasi pembangunan, mulai dari harapan besar pasca kemerdekaan, berbagai kegagalan yang terjadi selama puluhan tahun, sampai upaya pembaruan dan tantangan yang dihadapi di abad ke-21. Kita juga akan melihat contoh penerapannya lewat sebuah mini project, supaya konsepnya tidak hanya berhenti di teori. Akhirnya, yuk kita mulai pembahasan ini pelan-pelan, santai, tapi tetap fokus. Semoga setelah menonton video ini, kamu bisa melihat pembangunan dari sudut pandang yang lebih utuh dan kritis. Pembangunan seringkali dipersepsikan sebagai simbol kemajuan. Ketika sebuah negara membangun jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, pembangunan dianggap telah berjalan dengan baik. Namun, pembangunan sejatinya bukan hanya soal infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga menyangkut bagaimana kebijakan publik dikelola, bagaimana negara hadir untuk masyarakat, serta bagaimana kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, administrasi pembangunan menjadi sangat penting. Administrasi pembangunan tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut direncanakan, dikelola, dan dilaksanakan. Video ini akan membahas perjalanan administrasi pembangunan, mulai dari harapan besar pasca kemerdekaan negara-negara berkembang, berbagai kegagalan yang terjadi selama puluhan tahun, hingga tantangan yang dihadapi di abad ke-21. Administrasi pembangunan muncul dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua, seiring dengan munculnya banyak negara baru hasil dekolonisasi. Negara-negara ini dihadapkan pada tantangan besar, kemiskinan, keterbelakangan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya institusi pemerintahan. Administrasi pembangunan dipahami sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun kelembagaan, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Fokus utama administrasi pembangunan adalah tindakan nyata, perencanaan, dan pencapaian hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam konsep awalnya, administrasi pembangunan menekankan birokrasi yang profesional, netral secara politik, dan memiliki keahlian teknis. Negara-negara maju berperan sebagai penyedia bantuan teknis, teknologi, serta dana, sementara negara berkembang diharapkan mampu mengadaptasi sistem tersebut untuk mempercepat pembangunan. Selama hampir 4 dekade, administrasi pembangunan yang diterapkan di banyak negara berkembang tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan. Harapan untuk mengejar ketertinggalan dari negara barat tidak terwujud. Reformasi administrasi yang dilakukan justru sering memperkuat sistem birokrasi lama yang bersifat kaku dan tidak responsif. Salah satu penyebab utama kegagalan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia lokal. Banyak kebijakan pembangunan dirancang oleh tenaga ahli asing yang kurang memahami kondisi sosial dan budaya setempat. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sulit diterapkan secara efektif. Selain itu, pendekatan pembangunan yang digunakan cenderung terlalu teknokratis. Pembangunan dipandang sebagai masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan perencanaan dan administrasi yang rapi tanpa mempertimbangkan dinamika politik dan sosial. Hal ini menyebabkan administrasi pembangunan kehilangan kepekaan terhadap realitas masyarakat. Kegagalan administrasi pembangunan tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor penting adalah kegagalan pemikir Barat dalam memasukkan kontribusi non-Barat dalam teori dan praktik pembangunan. Budaya, tradisi, agama, dan nilai lokal sering dianggap sebagai hambatan, bukan sebagai potensi. Etnosentrisme dalam pendekatan pembangunan menyebabkan banyak kebijakan tidak sesuai dengan konteks lokal. Bantuan asing yang diberikan pun seringkali tidak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Bahkan, dalam beberapa kasus, bantuan tersebut justru menciptakan ketergantungan baru.
Akibat dari berbagai kegagalan ini adalah menurunnya kepercayaan terhadap administrasi pembangunan sebagai alat perubahan sosial. Masyarakat mulai meragukan kemampuan negara dan birokrasi dalam mewujudkan kesejahteraan. Setelah merdeka, negara-negara berkembang berusaha membangun kemandirian politik dan ekonomi. Namun, warisan kolonial masih sangat kuat dalam sistem administrasi dan birokrasi. Struktur pemerintahan yang digunakan seringkali meniru model Barat tanpa penyesuaian yang memadai. Banyak negara berkembang masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri, baik dalam bentuk dana maupun tenaga ahli. Teknik pembangunan seperti perencanaan 5 tahun menunjukkan bahwa meskipun ingin mandiri, negara-negara tersebut belum mampu membangun dengan kekuatan sendiri. Anggapan bahwa meniru sistem Barat secara otomatis akan membawa pembangunan terbukti keliru. Tanpa fondasi ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang terlatih, dan stabilitas politik, reformasi administrasi tidak menghasilkan perubahan berarti. Memasuki dekade kelima, khususnya pada tahun 1990-an, muncul upaya untuk mengubah arah administrasi pembangunan. Pemerintah mulai melakukan restrukturisasi organisasi, pembentukan lembaga baru, serta peningkatan pengawasan dan pengendalian birokrasi. Pada periode ini juga, muncul paradigma baru yang menekankan pengurangan peran pemerintah melalui privatisasi, deregulasi, desentralisasi, dan perampingan birokrasi. Pendekatan ini dikenal sebagai debirokratisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Namun dalam praktiknya, kebijakan tersebut juga memunculkan berbagai masalah baru, seperti konflik politik, perlawanan pegawai negeri, dan meningkatnya praktik korupsi. Perubahan struktur administrasi diikuti dengan perubahan peran aparatur negara. Birokrasi yang diperkecil menuntut aparatur yang tersisa untuk bekerja lebih profesional, beretika, dan berintegritas. Perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan besar dalam administrasi publik. Prosedur menjadi lebih cepat dan efisien, namun juga memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar tidak disalahgunakan. Administrator pembangunan kini tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat. Pelatihan administrator pembangunan merupakan faktor penting dalam keberhasilan administrasi pembangunan, karena banyak kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh kurangnya kebijakan, melainkan lemahnya kapasitas aparatur yang menjalankannya. Secara umum, pelatihan administrator pembangunan dibagi ke dalam 3 tingkat. Pertama, kemampuan teknis bagi aparatur tingkat lapangan agar mampu mengelola administrasi dan pelayanan publik secara efisien. Kedua, analis taktis yang dibekali kemampuan menganalisis hubungan antara kebijakan, administrasi, dan kondisi sosial politik masyarakat. Ketiga, pemikir strategis yang berperan merumuskan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang agar sesuai dengan realitas lokal. Selain meningkatkan keterampilan, pelatihan administrator pembangunan juga harus menekankan etika dan integritas birokrasi. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan orientasi melayani masyarakat menjadi fondasi utama agar aparatur tidak menyalahgunakan wewenang. Memasuki abad ke-21, administrasi pembangunan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat kini semakin sadar akan hak dan perannya dalam pembangunan, sehingga tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik semakin kuat. Birokrasi tidak lagi dapat bekerja secara tertutup dan kaku, melainkan harus terbuka, responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan serius bagi negara berkembang. Bantuan luar negeri semakin berkurang, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk lebih mandiri, efisien, dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu,
Perkembangan teknologi informasi juga memaksa birokrasi untuk beradaptasi agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebagai bentuk penerapan nyata dari konsep administrasi pembangunan, mini project yang diangkat dalam video ini berfokus pada peningkatan kapasitas administrasi publik dan pelatihan sumber daya manusia di wilayah perdesaan. Dalam banyak kasus, aparat birokrasi di tingkat desa atau daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi rendahnya kemampuan teknis dan manajerial, minimnya pemahaman terhadap etika pelayanan publik, serta penggunaan sistem administrasi yang masih manual dan tidak efisien. Kondisi ini membuat pelayanan publik menjadi lambat, tidak transparan, dan rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Mini project ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas birokrasi lokal agar mampu menjalankan fungsi administrasi pembangunan secara lebih efektif, adaptif, dan berintegritas. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan moralitas administrasi. Program ini dirancang dengan beberapa kegiatan utama. Pertama, pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur desa dan kecamatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pelatihan ini mencakup pengelolaan administrasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan sederhana, serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi. Kedua, mini project ini mencakup pengembangan sistem informasi administrasi desa yang lebih modern dan mudah digunakan. Tujuannya adalah mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan administrasi publik. Sistem ini dirancang agar dapat dioperasikan oleh aparatur lokal tanpa ketergantungan penuh pada tenaga ahli dari luar. Ketiga, dilakukan penguatan etika dan moralitas birokrasi melalui workshop dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan publik, integritas, serta anti korupsi. Hal ini penting karena salah satu kelemahan administrasi pembangunan di masa lalu adalah kurangnya perhatian terhadap dimensi etika dan tanggung jawab moral aparatur negara. Keempat, mini project ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik, dan pengaduan secara terbuka. Dengan demikian, birokrasi tidak hanya bekerja secara top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Melalui mini project ini, diharapkan tercipta birokrasi lokal yang lebih profesional, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan ramah, sementara aparatur negara memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka sebagai pelayan masyarakat, bukan sekedar pelaksana prosedur. Mini project ini mencerminkan prinsip utama administrasi pembangunan modern, yaitu bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan kebijakan dan bantuan teknis, tetapi harus disertai dengan penguatan kapasitas lokal, etika administrasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan tidak lagi menjadi proyek yang bersifat sementara, melainkan proses berkelanjutan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Administrasi pembangunan harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Birokrasi yang kecil dan efisien perlu diimbangi dengan integritas, etika, serta keterlibatan aktif masyarakat. Pembangunan yang berhasil bukan hanya soal kebijakan dan program, tetapi tentang bagaimana kebutuhan nyata masyarakat didengar dan nilai-nilai lokal dihargai. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan, administrasi pembangunan diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan dan mewujudkan kesejahteraan bersama.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga hari kamu menyenangkan.